pandai. Wah, kalian sudah pada rapi, ganteng dan cantik. Ayo, ada yang masih kurang nih tapi. Apa ya? Kalian harus sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sama-sama, kita mau bersuka cita. Kariska kan hitung sampai 3, kita lompat sama-sama ya. 1, 2, 3. Wah, yuk kita mau tepuk tangan sama-sama. Kita mau merayakan bahwa kebaikan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Yang bisa nyanyi lagu ini, kita nyanyi dengan keras. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang di dalam Tuhan. Sekali lagi. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kita nyanyi dari awal ya. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita, bersuka cita selalu. Berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala sekali lagi. Bersuka cita selalu. Berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kita lompat sama-sama ya. Yeay! Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu ini. Lagu ini berkata, kita bisa datang kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kita nyanyikan sama-sama ya. Jesus said that if others I should come to him. No one else can satisfy. I should come to him. Jesus said if I am weak, I should come to him. No one else can be my strength. I should come to him. Sama-sama. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Jesus strong and kind. Jesus said that if I fear, I should come to him. No one else can be my shield. I should come to him. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Jesus strong and kind. Jesus said if I am lost,
He will come to me. And He showed me on that cross, He will come to me. For the Lord is good and faithful, He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. One more time. For the Lord is good and faithful, He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, dalam lagu yang kami nyanyikan, kami bisa datang kepadamu kapan saja dan di mana saja. Dan kalau kami sedang terhilang, Engkau yang akan datang kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang Kau tunjukkan melalui karya salib-Mu. Bapa, di dalam keadaan yang tidak baik, kami percaya Engkau selalu baik. Kami percaya Engkau tetap mengasihi kami. Bantu kami Tuhan untuk melalui setiap hal, juga bantu orang tua kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk tenang, kami mau fokus. Biarlah firman yang kami dengarkan membantu kami untuk mengenal siapa Tuhan kami, siapa Allah kami, yang kami percayai, yang kami pegang di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa nih yang harus disiapin? Betul sekali, kita mau siapin Alkitabnya. Ayo cepat. Diambil ya Alkitabnya. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, bersyukur sekali ini kita bisa ketemu lagi ya, walaupun masih virtual. Kakak harap adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah Kids hari ini. Dan hari ini kakak punya eksperimen kecil-kecilan. Dan kakak Jo udah siapin barang-barangnya. Ada sebuah gunting dan beberapa kertas. Jadi, eksperimennya yaitu kakak akan membagi kertas ini menjadi 2 lembar atau 2 bagian. Pertama, kakak hanya melipatnya sekali. Dan kemudian merobeknya. Yang kedua, kakak akan melipat beberapa kali. Dan merobeknya dengan tangan kakak. Yang terakhir, kakak akan melipat menjadi 2 bagian dan memotongnya dengan sebuah gunting. Ya, adik-adik bisa melihat perbedaannya ya. Ini tadi kakak pakai lipatan sekali. Terbagi 2 sih, tapi ada yang nggak rapi ya. Ini yang tadi kakak lipat beberapa kali dan hasilnya juga kurang rapi. Hanya yang dipotong dengan gunting yang kelihatan sangat rapi ya kan adik-adik. Hal itu bisa terjadi karena kakak dibantu oleh sebuah gunting. Kalau nggak ada gunting, maka hasilnya akan berantakan. Gunting menolong kakak untuk dapat membagi kertas lebih rapi dibandingkan dengan tangan kakak sendiri. Gunting ini melambangkan Roh Kudus yang dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Adik-adik mungkin bertanya-tanya, maksud kakak Jo apa sih? Nanti kakak Jo akan jelasin kepada kita semua. Namun sebelumnya, kita akan mendengar firman Tuhan dulu ya. Yuk kita buka Alkitab kita dari Lukas 11 ayat 5-13. Yuk kita baca secara bersama-sama. Ayat 5, lalu katanya kepada mereka,
Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ada sebuah kisah mengenai seorang bapak yang bernama Bapak Eko. Suatu hari, Bapak Eko kedatangan tamu di rumahnya pada malam hari. Sayangnya, keluarga Bapak Eko baru saja selesai makan dan tidak menyisakan sepotong roti pun. Bapak Eko merasa malu dan sungkan jika tidak memberi makanan kepada tamunya itu. Maka ia pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Bapak Ali. Sebab pada zaman itu tidak ada toko kue, tidak ada supermarket, apalagi mall di tempat Bapak Eko. Berbeda dengan kota Surabaya yang banyak sekali toko kue, supermarket, dan mall. Lalu setibanya Bapak Eko di rumah Bapak Ali, langsung Bapak Eko mengetuk pintu sambil memanggil, "Bapak Ali, Bapak Ali, ada roti enggak? Pinjam 3 roti dong. Saya janji akan balikin nantinya." Bapak Ali enggak nyaut adik-adik. Ternyata Bapak Ali masih tidur. Coba kita bantu Bapak Eko untuk memanggil Bapak Ali. Yuk adik-adik, 1, 2, 3. Bapak Ali, Bapak Ali. Akhirnya Bapak Ali bangun juga adik-adik. Tapi Bapak Ali nggak membuka pintunya adik-adik. Emang kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa Bapak Ali nggak mau membuka pintunya? Apakah mager, malas gerak? Atau jangan-jangan Bapak Ali lagi sakit? Oh, ternyata Bapak Ali bukan mager, sakit, namun ia lagi tidur sekamar dengan istrinya dan anak-anaknya. Dan bukan hanya sekamar adik-adik, ternyata Bapak Ali juga seranjang dengan istri dan anak-anaknya itu. Dan mereka saling berhimpitan satu sama lain. Jadi, kalau ia bangun, maka anak-anaknya dan istrinya juga ikut bangun. Itu sebabnya Bapak Ali gak mau membukakan pintu bagi Bapak Eko. Tapi, Bapak Eko tidak putus asa. Ia tetap memanggil dan mengetok pintu rumah Bapak Ali berkali-kali. Kalau adik-adik di posisi Bapak Ali, apa yang kalian akan lakukan? Marah, jengkel, atau bangun dan memberikan apa yang diperlukan oleh Bapak Eko? Mungkin ada yang menjawab bangun dan memberikan apa yang diperlukan oleh Bapak Eko. Dan itulah yang dilakukan oleh Bapak Ali. Ia memutuskan untuk akhirnya bangun dan memberikan apa yang diperlukan oleh Bapak Eko. Adik-adik, kisah tersebut adalah perumpamaan Tuhan Yesus mengenai doa yang tadi kita baca bersama-sama. Dari cerita itu, kita melihat bahwa Bapak Ali akhirnya bangun karena ia tidak ingin terus-menerus diganggu oleh Bapak Eko. Tapi Bapak kita yang di surga tidak seperti Bapak Ali.
Dia Bapa yang tidak pernah merasa terganggu oleh doa permohonan kita. Dia adalah Allah Bapa yang sangat suka menolong kita ketika kita berseru memohon kepadanya. Dia tidak pernah terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk mendengar doa kita. Karena itu, kita bisa selalu datang kepada Bapa kita yang di sorga setiap waktu di dalam doa kita. Dan setelah Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Namun, kita perlu garis bawahi bahwa tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan tepat seperti apa yang kita minta. Loh, kenapa? Karena apa yang kita minta belum tentu baik buat kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang baik bagi kita dan memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Adik-adik perlu ingat bahwa bukan apa yang baik menurut kita, melainkan baik menurut Tuhan. Hal ini seperti apa yang mungkin sedang kita alami atau pernah adik-adik alami, di mana pasti banyak di antara kita yang senang atau doyan sekali makan permen atau gula-gula. Tidak jarang juga mungkin adik-adik merengek dan menangis kepada orang tua untuk meminta permen. Namun, tidak jarang juga bahwa orang tua adik-adik tidak memberikan apa yang adik-adik minta. Malahan memberikan apa yang adik-adik tidak minta atau yang adik-adik tidak sukai. Misalnya saja sayur. Adik-adik pasti akan marah, menangis lebih kencang lagi karena permintaan adik-adik tidak terjawab. Apalagi kan permen lebih enak daripada sayur. Betul kan adik-adik? Sayur gak enak, ada yang pahit lagi. Tapi bukan berarti orang tua adik-adik tidak mendengar permohonan adik-adik. Bukan juga berarti orang tua adik-adik tidak sayang kepada adik-adik. Melainkan orang tua adik-adik lebih tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Permen memang baik jika dimakan sesekali. Namun kalau keseringan makan permen, maka adik-adik bisa menjadi sakit gigi, sakit pencernaan, atau sakit perut. Emang adik-adik mau sakit? Enggak kan? Jadi orang tua adik-adik gak kasih permen, malahan memberikan sayur. Karena sayur lebih baik bagi kesehatan adik-adik. Sayur dapat membuat adik-adik bertumbuh dengan sehat. Mungkin saat ini adik-adik belum tahu tentang kesehatan dan dampak dari kebanyakan permen. Tapi orang tua adik-adik tahu itu. Kita dapat melihat bahwa orang tua adik-adik yang tidak sempurna saja tahu dan memberikan yang terbaik bagi adik-adik. Apalagi Tuhan. Ia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Namun kita ingat sekali lagi, baik di pandangan Tuhan. Dan yang tidak berdosa, yang sempurna, bukan menurut kita apa yang baik bagi kita. Karena pikiran kita, kehendak kita, dan keinginan kita telah tercemar oleh dosa. Adik-adik tahu nggak apa yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita? Tuhan Yesus benar. Apalagi hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Tepat sekali. Namun bukan hanya itu adik-adik. Tuhan juga telah memberikan hadiah terbaik bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin doa kita sederhana atau kita tidak dapat mengucapkan kata-kata sewaktu doa. Namun ingat adik-adik, ada Roh Kudus yang menolong kita untuk dapat berdoa dan menyampaikan hal-hal yang sulit kita sampaikan di dalam doa kita kepada Bapa di surga. Seperti gambaran eksperimen yang tadi kakak lakukan, ketika kakak menggunakan gunting, maka hasilnya berbeda bukan? Dengan ketika kakak hanya menggunakan tangan kakak. Dan masih ingat gak adik-adik? Tadi kakak sempat bilang bahwa gunting yang tadi kakak gunakan itu untuk memotong kertas dilambangkan sebagai Roh Kudus.
Oke, nggak apa-apa kalau adik-adik udah lupa. Kakak mau sampaikan lagi kepada kita semuanya. Namun tentunya gambaran yang kakak gunakan ini tidaklah sempurna. Dan kakak juga nggak ngomong bahwa gunting itu benar-benar adalah Roh Kudus. Tapi maksud kakak yaitu kita ditolong dan dimampukan untuk berdoa karena ada Roh Kudus. Dan walaupun kita nggak bisa berkata-kata dengan baik, Roh Kudus tahu baik isi hati kita dan apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Sebab itu, kakak mau ajak kita semua untuk setia dan semakin tekun lagi di dalam doa. Adik-adik boleh berdoa sewaktu bangun atau mau tidur di malam hari, ketika mau makan atau melakukan aktivitas lainnya. Adik-adik juga boleh doakan orang tua agar dijaga oleh Tuhan di saat pandemi saat ini. Boleh juga berdoa bagi kakak atau adik atau diri kita sendiri yang akan memasuki sekolah agar dapat belajar dengan baik. Dapat berteman dengan baik dengan teman-teman yang baru mungkin. Atau boleh juga doakan orang yang lagi sakit. Mungkin itu teman kita atau saudara kita. Kakak berharap kita mulai saat ini boleh setia dan tekun di dalam doa ya. Kakak mau tantang kalian semua untuk mendoakan sesuatu atau satu orang yang adik-adik mau doakan selama seminggu ini. Adik-adik boleh doakan keluarga, saudara, teman, guru, atau orang-orang lainnya yang tadi kakak nggak sebut. Jangan malu untuk berdoa ya. Walaupun doa kita sederhana, Tuhan tetap dengar kok. Dan ingat bahwa ada Roh Kudus yang menolong kita untuk berdoa. Oke adik-adik, siap menjalankan tantangannya? Oke, semangat ya. Jangan lupa untuk tetap mendoakan bangsa kita Indonesia ya, agar boleh cepat pulih dari pandemi COVID-19. Tetap semangat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah ini di mana kami boleh diingatkan lagi untuk tekun dan setia di dalam doa. Ajarlah kami untuk dapat tekun dan setia dalam doa ya Tuhan. Walaupun kami masih kecil dan tidak mampu berkata-kata, namun biarlah Roh Kudus yang menuntun, memimpin dan menyampaikan isi hati kami kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya apa yang kami telah dengar, Tuhan tolong kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita hafal ayat hafalan kita bersama-sama. Karena hari ini adalah bulan yang baru, maka kita juga punya ayat hafalan yang baru. Mazmur 34 ayat 9b. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ayo sekali lagi. Mazmur 34 ayat 9b. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Let's memorize in English. Psalm 34 verse 8b. Blessed is the man who takes refuge in him. One more time. Psalm 34 verse 8b. Blessed is the man who takes refuge in him. Sebelum kita berpisah, kakak ingin ingatkan kepada kita untuk tetap menjalankan 4M. M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua menjaga jarak. M yang ketiga mencuci tangan. Dan yang terpenting yaitu M keempat, membaca Alkitab. Sampai jumpa adik-adik. What is the law of God stated in the Ten Commandments? You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember the Sabbath day by keeping it
shall not